Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh wanita muslim tentunya mendapatkan kesempatan untuk masuk surga. Keindahannya dan keistimewaannya telah banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk bisa masuk surga, setiap muslimah tentu harus berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan yang bisa dijadikan sebagai bekal. Wanita muslimah juga bisa menjadikan Ummu Muti'ah sebagai teladan. Sebab Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa Ummu Muti'ah merupakan wanita pertama yang masuk surga. Siapakah Ummu Muti'ah? Ummu Muti'ah adalah sahabat bagi Rasulullah Muhammad SAW yang sangat taat kepada suaminya. Setiap hari Ummu Muti'ah selalu mematuhi pesan suaminya untuk tidak menerima tamu laki-laki selama sang suami pergi bekerja hingga sore hari. Kepatuhan terhadap suaminya dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi setiap wanita muslimah. Berikut adalah kisah kepatuhan Ummu Muti'ah terhadap suaminya, seperti yang dihimpun dari 33 kisah wanita super hebat di masa lalu, karangan Arum Faiza. Kisah kepatuhan Ummu Muti'ah kepada suaminya. Pada suatu hari, Fatimah putri Rasulullah SAW bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, beritahu padaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain Ummul Mukminin." Rasulullah SAW menjawab bahwa wanita yang masuk surga adalah seseorang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. "Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain Ummahatul Mukminin, ia adalah Ummu Muti'ah." Mendengar jawaban tersebut, Sayyidah Fatimah merasa sedih karena bukan dirinya yang pertama kali masuk surga. Namun ia juga penasaran dengan sosok wanita yang disebutkan oleh Rasulullah. Terdorong rasa penasaran, Fatimah pun meminta beliau untuk memberitahu di mana dirinya bisa bertemu dengan Ummu Muti'ah. Siang harinya, Fatimah mengunjungi rumah Ummu Muti'ah bersama dengan anaknya Husain. Ketika sampai di rumah Ummu Muti'ah, ia mengucapkan salam yang disambut hangat oleh Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah menanyakan siapa sosok yang datang ke rumahnya tersebut. Saat mengetahui bahwa tamunya adalah putri Rasulullah, ia sangat gembira, senang. Namun ia tetap belum membukakan pintunya kepada Fatimah. Ia bertanya, "Wah, alangkah bahagia dan terhormatnya saya dikunjungi putri Muhammad SAW. Tapi bersama siapa engkau datang?" "Bersama Husain," jawab Fatimah. "Minta maaf kalau saya tidak bisa menemui engkau karena suamiku melarang menemui laki-laki," kata Ummu Muti'ah. "Tidaklah hanya seorang anak kecil," sahut Fatimah, "tapi meskipun kecil, dia adalah laki-laki." Komentar Ummu Muti'ah. Fatimah pun pulang dengan perasaan kecewa. Hari itu dia tidak bisa bertemu dengan orang yang dikatakan Rasulullah sebagai wanita pertama yang masuk surga. Dia lalu memutuskan untuk datang kembali esok hari. Pada siang harinya, Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Muti'ah. Sesampainya di sana, Fatimah mengucapkan salam dan kembali dijawab dengan hangat oleh Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah kembali menanyakan bersama siapa Fatimah datang berkunjung. Fatimah pun menjawab, "Saya datang bersama Hasan dan Husain." "Saya minta maaf, kemarin saya hanya minta izin menemui engkau dan Husain," lanjut Muti'ah. Akhirnya Fatimah kembali pulang tanpa bisa bertemu. Namun dia berjanji besok akan datang kembali ke rumah wanita yang membuat dirinya penasaran. Esok harinya, Fatimah kembali datang ke rumah Ummu Muti'ah dengan membawa kedua putranya, Hasan dan Husain. Ketika dipersilahkan masuk, Fatimah melihat wanita itu begitu cantik penampilannya. Rumahnya sangat sederhana. Ummu Muti'ah menemui Fatimah dengan terus sibuk menyiapkan masakan untuk sang suami. Ia terlihat mundar-mandir bolak-balik sembari menjawab pertanyaan dari Sayyidah Fatimah. Di rumahnya, Fatimah melihat terdapat sebuah kipas dan cambuk. Melihat barang tersebut,
Ia merasa heran dan bingung, untuk apa kipas dan cambuk itu? Wahai Muti'ah, kipas ini untuk mengipasi, wahai Fatimah, kipas ini untuk mengipasi suamiku yang telah lelah bekerja seharian di ladang terpanas matahari. Sedangkan cambuk aku sediakan untuk suamiku kalau sekiranya masakan yang aku buat tidak enak, maka cambuklah diriku, ujar Muti'ah. Mengetahui apa yang dilakukan Ummu Muti'ah, barulah ia sadar mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai wanita pertama yang masuk surga. Ketaatannya yang luar biasa kepada suaminya adalah kuncinya. Ummu Muti'ah adalah wanita yang mengutamakan ridho suami dalam setiap hal yang dilakukan. Apa yang dilakukan Ummu Muti'ah bukanlah simbol perbudakan suami kepada istrinya. Ini adalah cermin ketulusan dan pengorbanan istri yang tentunya layak mendapatkan balasan surga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga mereka. Setelah wanita muslimah menikah, maka ridho suami berada di atas ridho orang tua. Oleh sebab itu, seorang istri yang ingin menjadi penghuni surga dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjaga sikap mentaati perintah suaminya sesuai syariat agama Islam. Ridho suami merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam hadis berikut ini. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah pun menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasai. Pada dirimu, Fatimah, akhirnya tahu bahwa seorang istri solihah dan taat serta selalu mengharap ridho suaminya adalah seorang wanita yang pantas memasuki surga terlebih dahulu. Subhanallah, semoga dari kisah ini menjadi pembelajaran dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang menonton dan mendukung channel ini. Kami doakan semoga kalian sehat terus dan lancar rezekinya dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semua yang baru menonton video ini, yuk dukung channel kami dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.